Remaja ya. Selamat malam, Pak Adi dan teman-teman. Selamat bergabung di Kebaktian Pemuda dan Remaja pada malam hari ini. Kita akan mengawali kebaktian kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Diva. Selamat malam semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah mengizinkan kami bergabung kembali di dalam ruangan Zoom pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melakukan ibadah remaja. Tuhan tolong memberkati Pak Hadi sebagai PF supaya bisa membawakan materi hari ini dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati kami juga supaya bisa menerima materinya dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Boleh minta tolong Lima?
Ya, untuk memulai firman pada malam ini, kita persilakan kepada Bapak Hadi untuk melayani firman pada malam ini. Sepertinya Pak Hadi belum join lagi kali ya. Kita tunggu bentar ya teman-teman. Oke. Mohon maaf ya, tadi hilang. Iya, nggak apa-apa, Pak. Baik, Rizky, silahkan dilanjut. Ya, kami persilakan kepada Pak Hadi untuk memulai pelayanan firman. Ya, terima kasih Divo, terima kasih untuk adik-adik pemuda dan remaja di malam hari ini yang sudah berkumpul ya. Semoga dalam pertemuan virtual kita hari ini kita sama-sama bisa kembali dikuatkan imannya ya untuk tetap menjadi anak-anak Kristus. Baik, Kak Hadi sama-sama mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 ya. Jadi ini adalah awal asal ya pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mencari murid-muridnya ya untuk membantu dalam pelayanannya ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan, untuk berkat jasmani yang sudah Tuhan berikan, terlebih berkat rohani, di mana kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, adik-adik kami di Komisi Pemuda dan juga remaja saat ini bersama-sama bersatu hati dalam ibadah. Dan biarlah Bapa, Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu yang saat ini akan menjadi media untuk menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Engkau yang layakkan, Engkau yang sempurnakan, sehingga firman-Mu ini boleh diterima oleh adik kami, terlebih boleh adik kami laksanakan dalam kehidupan dan respon di kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam pembacaan firman. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang kami baca ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus,
Allah dan penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, agar suaranya bisa lebih terdengar ya. Jadi Kak Hadi izin untuk membuka masker. Berhubung Kak Hadi masih di gereja dalam rangka latihan untuk acara ulang tahun gereja kita yang ke-150 ya. Jadi mungkin di gereja kan nggak boleh melepas masker ya. Cuma saat ini ya Kak Hadi minta izin ya. Baik, Kak Hadi akan bacakan ya untuk firman yang akan menjadi landasan pembacaan kita dan perenungan kita di malam hari ini. Matius 9 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Ya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, lebih yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Adik-adikku yang Kak Hadi kasihi, tema kita untuk malam hari ini adalah kasih sebagai motivasi utama. Ya. Jadi Kak Kania sudah menghubungi Kak Hadi lama sekali, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Dan waktu itu Kak Hadi langsung merespon, ya bisa. Ya. Jadi bahagia sekali, sudah lama tidak bisa beribadah bersama adik-adik kami yang saat ini sudah beranjak semakin dewasa. Ya. Jadi saat ini Kak Hadi sebagai media penyampaian firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memampukan Kak Hadi untuk menyampaikan firman dengan penuh iman dan selalu bersandar kepada Roh Kudus. Tema adalah kasih sebagai motivasi utama. Jadi kalau kalian mendengar kasih, ya, kasih itu sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Ya. Kasih itu bisa digambarkan, tetapi akan lebih mudah untuk dirasakan. Ya. Jadi kalau kita mengungkapkan kasih, pasti kalian punya versinya masing-masing. Tapi kalian akan mudah untuk membedakan dengan rasanya. Ya. Bagaimana kalian bisa merasakan kasih tersebut. Ya. Sederhananya adalah ketika kalian mendapatkan perhatian dari orang tua kalian, ya, ayah atau ibu, itu pasti ada perasaan tertentu di hati kalian, di hati adik-adik di sini. Ada rasa terharu, ada rasa suka, ya, karena orang tua kalian memberikan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik semua di sini ya dengan tulus. Kalian pasti akan merasakan seperti itu. Ketika beranjak dewasa, ya, ketika adik-adik sudah tumbuh menjadi
anak-anak yang mungkin berusia sudah mendekati masa-masa puber, ya, 11, 12, seperti itu ya, anak tanggung taruna itu. Ada semakin peka tuh, semakin sensitif di dalam menerima perasaan kasih tersebut. Semakin bisa membedakan, saya lagi dikasihi atau tidak. Bukan hanya oleh keluarga, tetapi oleh teman-teman kita, ya. Oleh orang-orang di sekitar kita. Saya lagi dikasihi atau tidak. Perasaan kasih yang paling sederhana adalah ketika orang lain mau menyapa kita terlebih dahulu. Ketika orang lain mau memberikan senyumnya untuk pertama kali berjumpa. Itu adalah salah satu ungkapan kasih. Lebih jauh lagi, orang yang mau membantu kita ketika kita dalam keadaan kondisi kesulitan, kesusahan. Teman, saat kita senang, itu pasti banyak yang akan mengunjungi kita. Ketika kita ulang tahun, ketika kita merayakan pesta, ya, atau pernikahan, ya, itu pasti banyak yang hadir. Tetapi ketika kita mengalami kedukaan, ya, sakit, yang mungkin memakan waktu yang cukup lama, ya, tidak sehari, tidak seminggu, tapi mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita bisa melihat mana orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki kasih, yang terus memperhatikan kita, atau mungkin kadangkala sudah lupa dengan apa yang diderita oleh temannya. Nah, di malam hari ini, Tuhan Yesus ya, di dalam perjalanannya, perjalanan pelayanannya, ya, semenjak dia mulai mencari murid-muridnya, ya, menjadi teman sekerjanya, Tuhan mulai melakukan pelayanan, ya, mulai dari mukjizat yang pertama, ya, yaitu air menjadi anggur, ya, pada pernikahan di Kana, dan kemudian kejadian-kejadian berikutnya menyembuhkan sakit penyakit, membangkitkan orang mati, memberi makan beribu-ribu orang, ya, dan banyak hal lagi yang Tuhan lakukan. Ya. Hal itu Tuhan Yesus lakukan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ingin memberikan contoh dan teladan secara langsung kepada murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan dia. Tuhan ingin murid-muridnya memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat kasih Tuhan. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar istilah kasih Philia, kasih Eros, dan kasih Agape. Kasih Philia hanya sebatas kasih seorang teman. Kasih Eros hanya berdasarkan nafsu. Tetapi kasih Agape adalah kasih yang tulus, yang tidak memandang kondisi. Dikala senang, dikala susah, dikala kita berduka, dikala kita sedang jatuh, itu teman yang memiliki kasih Agape akan berada bersama kita. Dan kasih Agape itu dicontohkan oleh figur Tuhan Yesus yang waktu itu memberi contoh langsung kepada ke-12 muridnya. Bagaimana dia harus peka terhadap lingkungannya. Dasarnya adalah kasih. Kasih sebagai motivasi utama. Ya. Adik-adik, di dalam banyak suku-suku di Indonesia ya, bukan hanya di Jawa Barat saja ya, itu ada istilahnya gotong royong, tepak seliro, ya, saling memperhatikan, saling mendukung. Ya.
Ketika salah satu membuat rumah, kita juga bantu untuk membuat rumah. Salah satu mungkin sedang memanen, ikut membantu memanen. Hal tersebut juga terjadi dan diinginkan oleh Tuhan Yesus. Contoh-contoh tersebut sebenarnya sudah ada ya setelah Yesus terangkat ke surga ya. Sudah menjadi satu contoh yang harus dipertahankan. Kita sebagai generasi penerus yang mungkin saat ini sudah tergerus dengan teknologi ya, harus mulai kembali lagi peka bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya melalui kasih agape, ya, yaitu pertama, tidak ada kata berhenti di dalam pelayanan Yesus. Ya. Kalau adik-adik membaca firman Tuhan, kitab Injil, ya, dari keempat kitab Injil, pelayanan Tuhan di sana selalu ketika memulai sebuah pelayanan, Tuhan mengakhirinya dengan kata selamat, ya, mengucap syukur untuk apa yang sudah dilakukan, sampai kepada akhir pelayanannya, ya, di mana dia harus mati di Golgota, ya, dan saat itu tidak ada dendam sedikit pun dari Tuhan. Ya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah dosa mereka. Ya. Sampai titik akhir tujuan pelayanannya yaitu menebus dosa manusia, Tuhan genapi. Jadi kata-kata tidak ada berhenti dalam pelayanan sudah Yesus nyatakan. Sudah Yesus genapi. Dan hal tersebut digenapi juga oleh murid-murid Tuhan. Dari ke-12 muridnya, ketika Yudas mengingkari dan akhirnya tidak lagi menjadi muridnya, kemudian akhirnya ada pengganti Yudas yang bernama Matias, ya. Semua murid-muridnya rela mati, ya, sampai pada akhir pelayanannya. Dan hanya satu yang masih hidup sampai akhir hayatnya, ya, yang tidak dibunuh, yaitu Rasul Yohanes, ya, yang menulis kitab Yohanes 1, 2, dan Wahyu. Jadi, contoh pertama yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya mengikuti polanya, itu tidak ada kata berhenti dalam pelayanan. Adik-adik masih muda, usia adik-adik masih sangat belia. Tetapi ketika Timotius, ketika Yesaya, Yeremia memulai pelayanannya, mereka juga memulai sejak muda. Ya. Ambil pelayanan apa yang bisa dilakukan. Ya. Buat adik-adik yang sudah CD, berarti saat ini tanggung jawab iman ada di hati dan pundak adik-adik. Respon dari iman, percaya kita kepada Tuhan, di mana Kristus sudah menebus dosa kita, adalah kita harus punya keinginan untuk melayani, merespon, memberikan hal-hal baik yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
Buat adik-adik yang belum CD, yang saat ini masih dalam proses belajar, walaupun iman adik-adik saat ini masih juga menjadi tanggung jawab orang tua adik-adik, tetap adik-adik harus mulai belajar bahwa iman kita kepada Kristus sebagai seorang Kristen, kita juga perlu untuk merespon dengan memberikan kasih kita kepada orang lain. Ya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu selalu memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak menjadi perhatian, orang-orang kusta yang pada saat itu mungkin sangat dikucilkan, ya, tapi Tuhan Yesus mau untuk datang. Dan terlebih Tuhan yang punya kuasa, Dia mau menyembuhkan orang susah. Ya, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan pada saat itu pasti ada dua respon. Ya. Responnya ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Respon positifnya banyak orang-orang yang suka kepada pelayanan Tuhan Yesus karena disembuhkan. Banyak orang-orang yang suka kepada pelayanan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan damai buat orang tersebut. Ya. Ketentraman, ketenangan. Ya. Contohnya angin ribut diredakan. Contohnya ketika bingung, galau, nggak ada roti, nggak ada makanan, Tuhan Yesus lengkapi. Tetapi hal tersebut tidak membuat Tuhan Yesus menjadi puas. Ya. Figur Yesus tidak menjadi puas. Ya. Tapi dia terus melayani sampai dengan kematiannya. Ini juga menjadi contoh buat kita, generasi muda, untuk tetap melayani dan tidak ada rasa puas. Tidak selalu menganggap bahwa sudah puas, cukup, tidak akan melayani lagi. Jangan. Pelayanan harus terus dilakukan sampai kalian entah kapan Tuhan akan memanggil kita masing-masing. Ya. Respon negatifnya, ya pasti. Beberapa orang-orang, terutama ahli Taurat, pada saat itu tidak suka dengan pelayanan Tuhan. Karena apa? Karena menjadi kompetitor, pesaing. Ya. Tetapi Tuhan Yesus saat itu tidak pernah memandang apa yang dikatakan orang. Maju terus karena Tuhan yakin bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan semua orang. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Tuayan ada banyak, ya, di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Ya. Tuayan kepada sedikit, karena itu mintalah kepada yang itu ya, supaya dia mengirimkan pekerjaan itu. Ya. Kita adalah bagian dari pekerja-pekerja Tuhan. Kia, tunggu sebentar ya teman-teman. Kia, Pak Hadi, ada koneksi. Mohon maaf adik-adik. Ya, Kak Hadi kurang bagus. Ya. Jadi Kak Hadi coba lanjutkan ya, pakai handphonenya Kak Mei. Ya. Semoga masih bisa mengikuti ya. Ya. Jadi
Oke. Ya. Tadi sampai mana? Kalau boleh Kak Hadi minta tolong dijelaskan lagi. Tadi Terakhir. sampai respon negatif ya, Pak. Oh, siap. Oke. Baik. Nah, respon negatifnya, terdengar nggak suaranya Kak Hadi? Terdengar. Respon negatifnya adalah ketika respon negatifnya adalah ketika ahli-ahli Taurat menganggap pelayanan Tuhan Yesus itu sebagai kompetitornya, sebagai pesaingnya. Ya. Dia tidak suka. Tetapi apa? Tuhan Yesus tetap melakukan, walaupun orang tidak suka. Ya. Kita tahu bahwa tidak semua orang bisa memiliki respon iman yang sama dengan kita ya, umat Kristen. Pasti ada juga banyak dari kita, teman-teman kita, yang mungkin akan menganggap negatif orang Kristen. Ya. Orang pengikut Kristus dianggap sebagai seorang yang kafir, seorang yang menduakan Tuhan, seorang yang mempercayai manusia sebagai Tuhannya. Ya. Karena apa? Karena mereka belum cukup ilmu. Mereka belum begitu memahami Tuhannya orang Kristen. Mereka hanya mengetahui Tuhannya orang Kristen itu di awal, di permukaan saja, tidak mendalam. Dan yang terlebih lagi, mereka tidak menjiwai Tuhan orang Kristen sebagai dengan iman, ya. Tidak memahaminya dengan iman, tapi dengan jasmania, dengan kemanusiaannya. Itu yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama dengan Tuhan Yesus saat itu ya, menjadi sebuah halangan buat kita untuk maju dalam pelayanan. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu yang saat ini dicurahkan oleh adik-adik, oleh Tuhan kepada kita, kepada adik-adik, kepada Kak Hadi, itu tidak bisa diungkapkan ya. Tapi adik-adik bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dari mulai adik-adik kecil, bayi, ya, sampai adik-adik sebesar ini, ya. Tuhan begitu luar biasa menyertai kita dalam suka dan duka. Dan itu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada. Tuhan yang memang am. Ketika Tuhan datang ke dunia, selalu ada saksi-saksinya yang mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Yesus. Kelahirannya disaksikan. Saat disunat disaksikan. Saat melakukan mukjizat disaksikan. Saat kematiannya disaksikan. Saat kenaikannya ke surga disaksikan oleh lebih dari 3.000 orang. Artinya apa? Bukan katanya, bukan kata orang, tetapi ada orang yang memang ada di situ. Jadi itu harus menguatkan kita bahwa tuaian banyak dan kita adalah pekerjanya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang mulai menjadi pelayan Tuhan tidak mundur, maju terus, ya, maju terus. Kemudian selanjutnya yang bisa Kak Hadi sampaikan juga bahwa adik-adik remaja ini seringkali memiliki keterbatasan di dalam melakukan eksplorasi diri, ya. Mumpung masih muda, mumpung masih sangat muda, masih di bawah 30, masih di bawah 25, bahkan masih ada yang di bawah 20, remaja perlu untuk mengasah kemampuan diri untuk melayani di ladang Allah, di bidang apapun, ya. Jangan pernah menunda
jangan pernah menunggu. Ya. Karena di usia kita ini adalah, di usia adik ini adalah usia-usia yang sangat baik untuk belajar. Ya. Belajar sebanyak mungkin, jangan dibatasi. Kemudian yang kedua, jadikan kasih sebagai motivasi utama dalam pelayanan. Bukan untuk mendapatkan teman yang banyak, bukan untuk dipuji orang, ya. Tapi yang terutama sebagai wujud respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Yang tiga, adik-adik semua harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk bertindak dan melayani. Ya. Baik kepada orang-orang yang tidak kita senangi atau yang menyenangi kita. Bawalah orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, semuanya dalam doa. Agar mereka juga terketuk hatinya untuk bisa merespon atau peduli kepada kita juga. Mungkin demikian yang bisa Kak Hadi sampaikan dalam ibadah pemuda dan remaja di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik, juga buat Kak Hadi, dan terlebih adik-adik boleh melakukannya. Kasih, mengasihi, dan kasih dalam bentuk nyata di kehidupan hari lepas hari. Amin. Kak Hadi kembalikan ke Mbak Adisti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Untuk teman-teman yang mau sharing mungkin dipersilakan sekarang. Apakah ada yang mau sharing? Boleh teman-teman kalau ada yang mau sharing atau bertanya terkait dengan firman yang telah disampaikan, boleh langsung di-unmute aja atau mungkin bisa di kolom chat juga boleh. Adakah teman-teman? Ayo, ada yang mau sharing? Silakan. Apakah ada yang sharing? Ani mungkin ada yang ingin mau disampaikan, sharing atau bertanya? Ada sih, Kak. Boleh. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, sorry aku salah dengar. Oke. Ada yang punya pengalaman, boleh diceritakan. Ada yang punya sukacita yang mau dibagikan, juga boleh. Divo ada, Adisti, yuk silakan. Kakak Mima ada, Kak Amel, Hana, Jens yang masuk duluan tadi ya Jens. Apa Jens?
Udah ada yang tanya belum? Aku mau nanya dong. Boleh, Boleh. Amel. Aku mau nanya, kan temanya kan tentang kasih sebagai motivasi utama. Nah, aku mau tanya soal bagaimana kita tetap mengasihi sesama kita, tapi di sekeliling kita tuh sebenarnya orang-orang toksik, orang-orang yang ya toksik, orang-orang yang vibe-nya tuh negatif ke kita gitu gimana? Iya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Yang pertama, ya kita harus bisa melakukan apa yang memang menjadi ciri khas orang Kristen. Ya. Ciri khas orang Kristen itu 10 hukum Taurat sebenarnya. Ya. Kalau itu ditaati, dijalankan, itu menjadi cermin buat kita, ya, cermin orang lain untuk memandang kita. Satu contoh, ya. Kita tidak pernah berbohong, ya, jujur, ya. Itu orang akan melihat kita. Kemudian ada lagi, misalnya tidak mencuri. Melihat kita selalu kondisinya berserah, ya, walaupun kondisi kita tidak dalam kondisi yang berlebih. Kita kekurangan, kita tetap tidak mengambil barang orang lain. Tidak berkata-kata yang negatif, ya. Hal-hal tersebut menjadi sebuah contoh buat lingkungan kita bagaimana kita beda dengan yang lain. Mungkin suatu ketika mereka bakal tidak terima. Pasti akan mencemooh. Belagu lu, atau lu sok ini, pasti seperti itu. Berikan contoh yang baik kepada mereka. Kemudian doakan lingkungan kita supaya bisa terketuk pintu hatinya. Karena apa? Tuhan punya bagiannya dan kita punya bagiannya. Kita, anak-anak Tuhan, memberi contoh. Kita sebagai anak Tuhan meminta Tuhan juga untuk turut bekerja untuk memulihkan. Jadi, di situ akan ada keyakinan kepada kita bahwa kalau kita melakukan yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan selalu akan menolong kita. Banyak kejadian-kejadian dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, di mana penyertaan Tuhan terhadap orang-orang yang langkahnya benar. Jalan hidup orang benar itu tak lekang oleh waktu, ya. Karena Tuhan selalu menyertai, memberikan penghiburan walaupun kita dalam kondisi yang berduka, memberikan kita perhatian, kasih walaupun saat ini mungkin kita dalam kondisi yang tidak sedang bersuka. Mungkin seperti itu, Amel, yang bisa dibagikan ke Hadi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ayo teman-teman yang lain, mungkin Valen atau Nathan mau coba sharing. Jadi adik-adik tadi mau menggarisbawahi, ya, bahwa ketika kita sudah mulai
dalam proses pelayanan yang sudah ada dilakukan saat ini ya. Kak Adi tahu beberapa sudah mulai masuk dalam pelayanan ya. Tolong pertahankan komitmen yang sudah dilakukan ya. Komitmen berarti butuh keseriusan ya untuk menepati setiap janji kita di dalam pelayanan ya. Komitmen dan keseriusan itu juga harus dibantu dengan ketekunan, baik dalam doa maupun ketekunan di dalam mengerjakan. Karena tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan mudah. Kadang perlu waktu, perlu fokus, sehingga perlu sesuatu yang disebut dengan kata tekun. Nah, yang seperti itu yang tolong adik-adik jaga. Ya. Itu saja mungkin yang bisa dibagikan di akhir. Tapi kalau masih ada, Kak Adi masih buka. Silakan. Baik, adakah teman-teman yang mungkin masih mau sharing atau bertanya? Jika tidak ada, terima kasih kepada Pak Adi atas penyampaian firman-Nya untuk kita semua. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi perenungan dan kita dapat menerapkan kasih di kehidupan kita masing-masing ya, teman-teman semua. Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Boleh minta tolong Mima atau Nina untuk share screen? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, untuk persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code dengan menambahkan kode 5, contoh 10.005, atau ditransfer melalui nomor rekening mandiri bersama dengan orang tua, atau dimasukkan secara langsung di kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih. Oke, terima kasih Divo. Selanjutnya ada pengumuman. Kita ada kebaktian rutin. Biasanya untuk di minggu pertama kita ada kebaktian untuk pemuda, di minggu kedua kita ada kebaktian remaja, di minggu ketiga ada PA gabungan, dan di minggu keempat ada kebaktian gabungan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join ya. Oke, untuk teman-teman pengurus mungkin ada tambahan pengumuman? Adakah, Kamel? Kalau waktunya nggak ada deh, Bis. Mungkin buat kebaktian selanjutnya aja ya, teman-teman. Jangan lupa bergabung. Oke. Untuk selanjutnya ada doa syafaat dan berkat. Kami persilakan kepada Pak Adi untuk memimpin doa syafaat dan berkat. Adik-adik yang dikasihi, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada adik-adik kami dalam ruang virtual masing-masing. Bapa, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama kembali beribadah, menyanyi, membaca kitab, mendengarkan renungan, mempersembahkan apa yang baik untuk Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan kegiatan ibadah seperti ini boleh sama-sama diikuti dengan rasa komitmen dan ketulusan hati dan penuh dengan ketekunan oleh adik-adik kami ini Tuhan. Bapa yang kudus, kami juga berdoa agar kami boleh sama-sama ditingkatkan, dikembangkan motivasi kami untuk memperhatikan sesama kami dengan kasih. Siapapun dan bagaimanapun sifat orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tetap bisa menjadi contoh untuk
orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Kudus, saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk kegiatan sekolah yang mungkin masih belum selesai. Biar Tuhan memberikan semangat kepada adik kami, baik dari tingkat SMP, SMA, ataupun yang saat ini sudah masuk dalam perguruan tinggi. Biar Tuhan tetap memberikan semangat untuk terus menimba ilmu, untuk terus belajar, untuk terus mengasah kemampuannya. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan berikan penghiburan, berikan semangat agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Bagi mereka yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, ajar mereka semua untuk boleh bersyukur atas berkat-berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami, agar kami semakin diberikan kekuatan juga dalam kesehatan kami, boleh lebih serius di dalam pelayanan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan saat ini, Tuhan izinkan kami untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Hadi yang telah menyampaikan firman pada kita semua dan teman-teman juga yang udah bergabung. Sebenarnya kita foto-foto dulu ya, teman-teman. Boleh untuk on cam ya. Yuk, kita on cam. Jason mungkin. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih adik-adik semua. Kak Hadi izin mengundurkan diri. Ya, Terima kasih Mas Terima Hadi. kasih Om Hadi, terima Sama-sama. kasih teman-teman yang telah Terima kasih. bergabung. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you Adisti, thank you Divo. Semangat semua. Dah. Dah.